A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang, ya, yang sudah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, yang mana kalau kita coba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu, ya. Allah sendiri sudah juga menegaskan, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, dan apabila kamu menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, sungguh engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak lupa dalam kesempatan ini mari kita tingkatkan, ya, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan jalan mengerjakan apa yang menjadi perintahnya dan apa yang menjadi larangannya. Dan tentunya kita berusaha seoptimal mungkin untuk dapatkan amalan tersebut, ya, untuk bisa amal tersebut, ya. Untuk gimana caranya mampu amal kebaikan tersebut kita praktekkan di dalam kehidupan sehari, dan berusaha untuk sekecil apapun kalau memang perbuatan tidak baik untuk coba kita tinggalkan. Karena wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan yang baik akan dicatat oleh Allah dan akan mendapatkan balasan. Begitu juga perbuatan yang tidak baik akan dicatat oleh Allah, ya, juga akan menerima balasan, ya. Hal ini yang mencatat amal perbuatan kita baik atau buruk yaitu malaikat raqib dan atid. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur itu merupakan suatu hal yang mutlak. Karena apa? Dengan bersyukur insya Allah, ya, nikmat Allah akan senantiasa ditambahkan kepada kita, ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum minna adzabi lasyadid. Dan sungguh apabila kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, nikmatku akan kutambah. Tetapi kalau engkau kufur, sesungguhnya siksaku amat keras ataupun amat pedih, kata Allah. Jadi mari, ya, karena syukur nikmat itu penting selama hayat masih ada di kandung badan, mari kita banyak-banyak bersyukur, ya. Yang secara ringan kita mengucap alhamdulillah, ya, melalui lisan kita perbanyak, ya, bacaan alhamdulillah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita harus menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat, tentunya kita harus pandai melakukan suatu kesabaran, ya. Kapan dan dimanapun kita berada, tentunya kita harus senantiasa bersabar dalam hal khususnya apabila kita mendapatkan kesulitan, ya, kesulitan apapun, ya, tentunya kita harus bersabar, ya. Diberi atau tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersabar. Ya, secara umum kalau kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, kita bersyukur. Tetapi walaupun bagaimana, di samping syukur juga kita harus bersabar. Karena dua hal tersebut saling berkaitan. Insya Allah, ya, beruntung kalau kita menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga kita pun akan menjadi orang beruntung kalau kita sabar menerima kenyataan hidup, ya, yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan dalih senantiasa bertawakal, ya. Setelah kita berusaha, ya, berdoa, ya, hasil ataupun tidak hasil, banyak ataupun sedikit, kita harus tawakal. Tawakal bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan hal yang terbaik. Ya, jalan daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita merupakan jalan yang terbaik. Ya. Mungkin, ya, apa yang kita angan dengan apa yang menjadi kenyataan agak berbeda, tentunya itu harus kita sikapi dengan penuh lapang dada. Ya. Harus dengan penuh lapang dada, ikhlas bahwa hal tersebut merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hidup dan kehidupan kita ini damai, aman, tentram, sentosa, ya. Dan negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini tentunya, ya, ada beberapa proses yang perlu kita jalankan, ya, yang perlu kita ketahui. Nah, beberapa hal yang menjadikan bangsa dan negara ini aman, damai, tentram, sejahtera, ataupun disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya, ya, adanya nasihat-nasihat daripada ulama kita ikuti, ya. Karena walaupun bagaimana, ulama itu adalah pewaris Nabi, ya. Jadi kita taati apa yang dilarang oleh ulama, ya kita taati, ya, apa yang disuruh oleh ulama tentunya kita taati, karena ulama tersebut mengajarkan Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, hakikatnya kita semua ini adalah pemimpin. Nah, sebagai pemimpin tentunya dengan adilnya para pemimpin, baik pemimpin di dalam pemerintahan, dalam suatu organisasi, ataupun memimpin diri kita sendiri, tentunya kita harus berlaku adil, ya, adil. Insya Allah kalau kita menanamkan keadilan pada diri kita, insya Allah apa yang kita kerjakan, ya, kita akan merasa tenang, ya. Dan juga kalau bisa, ya, kita pun jadi teladan bagi orang-orang karena kejujuran kita ataupun kepemimpinan kita, ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain pemimpin itu harus adil, bijaksana, ya, itu juga adanya orang-orang yang dermawan, ya. Sebaiknya kita semua diharapkan menjadi orang yang dermawan, karena kebahagiaan pada orang yang dermawan itu pasti akan ada, ya. Bahagiakan orang lain, insya Allah dirimu akan peroleh kebahagiaan juga. Buat senang orang lain, insya Allah engkau akan mengalami kesenangan, ya. Buat bahagia orang lain, niscaya dirimu juga akan bahagia. Jadi kita hendaknya menjadi orang yang dermawan, ya. Ada istilah lebih baik memberi daripada menerima. Kalaupun toh kita mampu, ya, kalaupun toh kita mampu, dan juga memberi kepada orang lain tentunya atas dasar ikhlas, hanya semata mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu adanya doa orang-orang yang tidak punya, ataupun doa orang-orang yang doa orang-orang yang miskin. Dengan doa orang-orang yang miskin tersebut, insya Allah, ya, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi perlu kita ingat juga, ya, bahwa pesannya, kalau bisa jangan kau tinggalkan keturunanmu dalam keadaan miskin, kata Rasul. Ya, tentunya kita berupaya sedemikian rupa jangan sampai kita menjadi orang yang miskin, baik itu miskin harta ataupun ekonomi, ataupun miskin ilmu, terlebih miskin agama ataupun akhlak ataupun budi pekerti yang kita miliki.
Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Jadi ada 4 ya nasihat para ulama, mari kita amalkan ya. Menjadi orang kita hendaknya kita harus adil ya, pemimpin-pemimpin kita yang adil ya. Hakikatnya kita juga ini sebagai pemimpin harus yang adil ya. Dan juga jadi orang yang dermawan ya. Dan juga kita tentunya berdoa pemimpin-pemimpin kita supaya menjadi pemimpin yang amanah. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.